أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan kajian tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan sekarang kita lanjut kajian, yaitu pembahasan tentang at-tauhidu wa anwa'uhu. Jadi tauhid dan macam-macamnya dan jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis tauhid. Jadi di dalam Islam ya, para ulama tauhid sudah membagi ya tauhid itu kepada 3 jenis. Dan ini adalah hasil dari istiqra, yaitu penelaahan, membaca berulang-ulang secara menyeluruh bahwa apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memperbincangkan masalah tauhid itu ternyata tidak jauh dari 3 pemahaman dan pembahasan ya. Jadi bagi kita yang gemar ya membaca Al-Quran lalu kemudian berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman penafsiran yang benar yang berdasarkan kepada ahli-ahli tafsir, begitupun kita seandainya membaca hadis-hadis Nabi SAW, nah yang membahas masalah-masalah akidah, masalah-masalah keimanan, maka kita akan dapat memahami, kita akan dapat berkesimpulan bahwa tauhid itu memang tidak jauh dari 3 perkara ini, ya, dari 3 jenis ini. Ini adalah bukan perkara yang bid'ah secara agama, ini adalah secara istilah saja. Ya, jadi kita tidak mengetahui 3 jenis tauhid itu tidak masalah, asal dalam prakteknya ya kita meyakini, kita mengimani akan jenis-jenis tauhid ini. Sebagaimana juga di dalam pelajaran bahasa, misalnya ilmu nahwu misalnya, ulama istiqra, ya ulama-ulama ilmu nahwu itu melakukan istiqra, yaitu pembahasan secara menyeluruh bahwa ya ternyata di dalam nahwu itu yang namanya kalimat itu terbagi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Dan tidak pernah sebelumnya dibahas masalah-masalah seperti itu. Begitupun ya dalam masalah-masalah fikih misalnya. Ya, walaupun tidak dijelaskan oleh Allah dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi, ya tetapi dari istiqra'nya para ulama ya. Jadi di dalam kaidah-kaidah fikih itu para ulama yang melakukan istiqra' bahwa ya kalau dibaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca hadis-hadis Nabi, itu tidak lepas dari masalah wajib, yang kedua mustahabah atau sunnah, yang ketiga itu mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ya itu tidak pernah dibahas dalam ayat-ayat Quran ya, pembahagian 5 perkara ini. Begitu juga oleh Nabi dalam hadis tidak pernah, itu hasil istiqra' saja. Ya penelaahan, membaca ya apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya kemudian mereka melakukan, para ulama itu melakukan kesimpulan ya bahwa seperti itulah pembahagian dalam masalah ya fikih misalnya.
Nah, begitu pun di dalam masalah akidah tauhid, ya. Karena orang, ya, ulama-ulama terbiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibahas berkenaan dengan masalah akidah atau tauhid, ya, maka mereka berkesimpulan bahwa kalau bicara masalah tauhid ini tidak lepas dari 3 jenis tauhid ini. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang akan dijelaskan kemudian. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Sebagaimana akan dijelaskan satu persatu, ya, secara berseri barangkali, dan tolong bagi yang mendengarkan kajian masalah jenis-jenis tauhid itu hendaklah mengikuti dari awal, dari penjelasan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Karena insya Allah, ya, saya akan membagi 3 waktu, ya, dalam membahas masalah jenis-jenis tauhid ini. Kita lanjut perkataan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. At-tauhid huwa ifradullah bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha. At-tauhid, tauhid itu adalah ifrad, yaitu mengesahkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan ya Allah, ya bil ibadah, dengan cara beribadah, allati yang khalaqallah, yang Allah memang telah menciptakan, allati yang khalaqa, telah menciptakan, Allah yang Allah memang telah menciptakan, al-alam, yang telah menciptakan alam atau makhluk ini, yaitu li ajriha, ya, karenanya, yaitu karena beribadah, ya, untuk tujuan ibadah. Jadi Allah menciptakan alam ini, menciptakan makhluk ini, khususnya nanti jin dan manusia, itu adalah untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain Allah menciptakan, yaitu manusia dan jin. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku, kata Allah, menciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, melainkan atau kecuali, li, agar atau supaya, ya'budu, mereka itu beribadah nih kepada aku. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepada aku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin, ya, perlu diingat oleh golongan jin. Begitu juga manusia diingat oleh kita sebagai golongan manusia, itu tidak lain kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali untuk, ya, menyembah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan ahli tafsir memaknakan liya'buduni adalah ai liyuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Apa maksudnya? Yaitu adalah yuwahidu, supaya mereka itu mentauhidkanku, supaya mereka, yaitu jin dan manusia, itu mentauhidkan aku, mengesahkan aku, fil ibadah, di dalam beribadah, wa yufriduni fi du'a, dan juga mengesahkan, ya, menjadikan satu-satunya aku ini di dalam berdoa, menjadikan aku ini satu-satunya jadi tempat berdoa. Nah, jadi tujuan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, ibadah ini harus lebih dikhususkan, yaitu adalah, ya, tujuan adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan juga agar mereka mengesahkan Allah di dalam berdoa. Nah, itu makna daripada, ya, tauhid di situ, mengesahkan Allah. Karena emang untuk itulah, ya, kita diperintahkan, ya, kita disuruh oleh Allah setelah Allah menciptakan kita. Ya, jadi Allah memiliki tujuan ketika menciptakan kita adalah agar kita beribadah, yaitu maksudnya adalah mengesahkan dan mentauhidkan Allah. Makanya kita harus belajar, kita harus tahu apa itu tauhid. Ya, kita jangan alergi, kita jangan antipati yang dengan namanya pengajaran tauhid.
Bahkan di dalam sebuah hadis juga ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya, hadisnya dari Ibnu Abbas. Ya, jadi antara sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, ya Rasul mengatakan, innaka ta'ti aw taqdamu qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim ayyashhadu wa fi riwayatin ayyaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, adakan sesungguhnya kamu nanti akan mendatangi ya suatu kaum daripada ahli kitab, maka adakanlah yang pertama-tama ya engkau dakwahkan kepada mereka, yang engkau serukan mereka itu adalah agar mereka mempersaksikan atau mengucapkan syahadat. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku ini adalah utusan daripada Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain ya Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim ayyuwahidullah, maka adakanlah yang pertama-tama engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan, yaitu Allah, agar mereka mengesahkan Allah. Itu tujuan. Ya Allah mengutus Nabi, Rasul mengutus para sahabat untuk berdakwah adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah. Ya, nanti akan dijelaskan dalam bab yang lain tentang kenapa Allah mengutus para nabi, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab. Begitu juga Rasulullah mengutus para sahabat ke berbagai macam negeri untuk apa? Ya, semuanya itu satu, adalah agar manusia beribadah kepada Allah, yaitu agar manusia mentauhidkannya. Makanya kita sebagai seorang muslim dan tidak akan tegak keislaman kita tanpa memahami tauhid. Nah, makanya berdasarkan dari ijtihad ya para ulama, lalu mereka melakukan istiqra, membaca ayat, membaca hadis secara berulang-ulang, secara teliti, menyeluruh. Ya, apalagi membahas masalah akidah, masalah tauhid ini, mereka kemudian berkesimpulan bahwa tauhid itu terbagi 3. Dan bukan hanya ulama sekarang, bukan hanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak lagi ulama-ulama yang lain yang membagi tauhid itu, baik itu secara isyarat atau secara jelas. Ya, walaupun ada beberapa ulama lain, ada yang bagi tauhid itu ada yang 2, ada yang 3, ya ada yang 4. Tapi intinya ya berkisar hanya masalah itu. Ya, nah itu bisa dibahas dalam kitab-kitab yang lain. Nah, sekarang yang kita bahas ya pertama adalah tentang tauhid ar-rububiyah atau tauhid ar-rabb, atau juga diistilahkan dengan tauhid al-af'al ya. Itu nama lainnya. Wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'an al-Karim. Wa anwa'u, dan jenis-jenis atau macam-macam atau tauhid al-atiyah berikut ini ma'khudah, diambil minal Qur'an, dari Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Nanti dibacakan beberapa ayat mengenai jenis tauhid yang akan dijelaskan satu persatu. Awalan yang pertama, jenis tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rabb, ya, atau tauhid rububiyah. Ya, tauhid al-af'al. Apa itu tauhid tersebut? Yaitu huwa adalah al-i'tiraf, yaitu pengakuan. Ya, bi anallah, bahwasanya Allah itu, jadi pengakuan bahwasanya Allah huwa, dia adalah ar-rabb, rabb, pemelihara, wal khaliq, dan juga pencipta. Jadi ketika ada orang mengakui bahwa Allah adalah pemelihara ya alam semesta, pemelihara makhluk, pemelihara manusia dan yang lain-lainnya, berarti dia sudah bertauhid, yaitu rububiyah. Atau dia juga mengakui bahwa Allah itu pencipta. Ya, juga ketika seseorang mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta dirinya, dia juga sudah bertauhid ar-rububiyah. Waqad, dan sungguh-sungguh, i'tarafa bihadal kuffar, dan sungguh-sungguh orang-orang kafir, ya, waqad, dan sungguh-sungguh i'tarafa, mengakui bihada, tentang tauhid ini, tentang tauhid rububiyah ini, al-kufar, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir juga mengakui tauhid rububiyah ini.
Tetapi walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tetapi pengakuan mereka, ya, pengakuan mereka akan tauhid rububiyah, pengakuan mereka bahwa Allah itu sebagai Rabb, pengakuan mereka bahwasanya Allah itu sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, ya, sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur berbagai macam urusan. Pengakuan mereka itu lam yudkhilhum, tidak memasukkan mereka fil Islam, ke dalam Islam. Ya, jadi ketika orang mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan dirinya, Allah itu yang memelihara dirinya, Allah itu yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, tidak lantas orang mengakui itu langsung dia masuk Islam. Ya, jadi ini harus dipahami. Ya, jadi kita jangan langsung terkagum-kagum dengan orang kafir yang mengakui adanya Tuhan misalnya. Ya, karena orang kafir juga mengakui adanya Tuhan. Nah, sebagaimana ya qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam Quran surat Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Walain, dan benar-benar jika sa'alta engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, man, siapakah khalaqahum, yang telah menciptakan mereka. Jadi kalau engkau bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada saat itu tentang siapakah yang menciptakan mereka, la, benar-benar, ya, ini menggunakan taukid, yang menunjukkan ini benar, sungguh-sungguh, ya, mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah. La yaquluna Allah, benar-benar mereka akan menjawab, benar-benar mereka akan berkata, yaitu Allah. Nah, kalau itu Allah yang menciptakan, kalau begitu fa anna yufakun, maka bagaimana mereka dipalingkan, ya, dari mengibadahi Allah. Wakili, dan Allah juga mengetahui, yaitu ucapan Nabi. Ya, Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi, ya, ketika menghadapi umatnya yang kafir. Mereka itu mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, Allah tahu, yaitu ya, ketika Rasul mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna haula'i qaumul la yu'minun, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya kaumku itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi walaupun mereka mengakui bahwa yang menciptakan diri mereka itu adalah Allah, tapi mereka dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada perintah Allah, karena mereka tidak mau menyembah Allah, ya, mereka tidak mau mengesahkan, ia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kekafiran mereka. Waqad, dan sungguh-sungguh, ankara, telah mengingkari as-suyu'iyun, yaitu orang-orang komunis, suyu'i, ya, wujuda, keberadaan. Sungguh-sungguh orang-orang komunis, mereka sungguh-sungguh telah mengingkari wujuda, keberadaan, yaitu Rabb Allah, ya, mereka mengingkari keberadaan adanya Tuhan, adanya Rabb. Fakanu, maka mereka orang-orang komunis itu asaddu kufran, lebih sangat kafirnya, lebih kufur, min kufaril jahiliyah, daripada orang-orang kafir jahiliyah. Jadi ini itikat kita bahwa orang-orang komunis yang sekarang ada ini, yang dimotori ya oleh negara-negara tertentu, apakah itu misalnya Tiongkok, Cina misalnya, Rusia misalnya, dan beberapa negara lain, mereka itu berpemahaman komunis, mereka tidak meyakini adanya Tuhan dan seterusnya, maka jelas mereka ini adalah lebih kufur, lebih sangat kufurnya daripada orang-orang ya kafir jahiliyah. Karena sekafir-kafirnya orang jahiliyah, mereka masih mengakui ya tentang rububiyahnya Allah. Ya, itu sekafir-kafirnya mereka. Nah, sedangkan kalau orang-orang ya komunis, mereka sama sekali menolak keberadaan Tuhan, mereka menolak keberadaan Rabb. Nah, itulah ya. Jadi berdasarkan kepada penjelasan di sini, ya inilah jenis tauhid yang pertama. Begitu juga ada beberapa ayat lain, ya ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang
ya tauhid ar-rububiyah ini. Di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunallah fa anna yufakun." Walain, dan benar-benar jika engkau bertanya kepada mereka, man siapakah khalaqa yang telah menciptakan as-samawat langit, wal ardo dan bumi, wasakhara dan siapakah pula yang menundukkan wa asyamsa matahari wal qamar dan bulan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah pula yang menundukkan matahari dan bulan sehingga mereka beredar ya pada tempatnya, la yaqulunna, maka mereka orang-orang kafir itu mengatakan Allah. Ya, mereka mengakui Allah. Jadi mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Mereka mengakui bahwa Allah itu adalah yang menundukkan matahari dan bulan. Tetapi Allah mengatakan fa anna yufakun. Kalau begitu, mengapakah mereka itu dipalingkan dari jalan yang benar? Kenapa juga mereka tidak tunduk kepada perintah Allah dan Rasul? Begitu dalam ayat yang lain, dalam Quran surah Al-Ankabut juga ayat yang 63-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Dan sungguh-sungguh jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, man siapakah nazzala yang telah menurunkan minas sama'i ma'an, yang telah menurunkan air dari langit yaitu bentuk hujan, fa ahya bihil arda, lalu Allah menghidupkan bumi ya dengan air itu, mimba di mautiha, setelah keringnya, setelah matinya, la yaqulunallah, maka mereka akan menjawab bahwa yang telah menurunkan hujan, yang telah menurunkan air dari langit, ya kemudian menumbuhkan, ya menghidupkan tanah yang tadinya kering, yaitu adalah Allah. Ya, mereka mengakui bahwa yang menurunkan hujan itu Allah dari langit. Ya, jadi menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah. Yang menghidupkan tanah setelah keringnya itu juga adalah Allah. Nah sekarang, ya alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Memang kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Ya, jadi Allah sebagai pencipta, ya langit dan bumi, Allah yang menundukkan matahari dan bulan, itu pengakuan orang-orang kafir. Allah juga yang telah menurunkan hujan, Allah juga yang menghidupkan ya tanah setelah keringnya. Allah mengatakan lagi dalam surat yang lain, dalam surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Nabi, man siapakah yarzuqukum yang telah memberikan rizki kepada kalian minas sama dari langit wal ardi dan bumi, atau siapakah yang meliku yang telah kuasa menciptakan, yang kuasa telah memberikan, yaitu pendengaran sehingga orang atau makhluk dapat mendengar, penglihatan sehingga orang dapat melihat. Dan siapakah pula yukhrijul hayya minal mayit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapakah pula yang menghidupkan dan mematikan? Ya. Dan siapakah pula yudabbirul amra, yang mengatur berbagai macam urusan atau segala urusan? Maka mereka akan mengatakan bahwa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi itu Allah. Yang telah memberikan pendengaran penglihatan juga adalah Allah. Yang menghidupkan dan yang mematikan juga adalah Allah. Dan yang mengatur berbagai macam urusan berkenaan dengan umur, berkenaan dengan jodoh, berkenaan dengan rezeki dan yang lain-lainnya juga itu adalah Allah. Ya, jadi mereka jawab, orang-orang kafir itu menjawab semuanya itu adalah Allah. Jadi mereka seperti dalam ayat ini, mereka mengakui ya tauhid rububiyah. Ya, bahwa Allah itu
yang yang mengatur berbagai macam urusan mereka. Mereka mengakui, ya, mereka mengakui bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb, bahwa Allah itu adalah pemelihara, Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai yang memberikan rezeki, Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang mengatur berbagai macam urusan. Dan jadi secara ini orang-orang kafir itu mengakui tauhid rububiyah. Nah, kemudian fakul, maka katakanlah kepada mereka, afala tatakun, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Nah, jadi kenapa dikatakan kafir? Ya, karena selalu di akhir dengan kata-kata fa anna yufakun. Maka mereka, kenapa mereka dipalingkan dari kebenaran? Kalau di sini afala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya karena pada dasarnya orang-orang kafir ini, kendati pun mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah yang berikan rezeki, Allah yang berikan pendengaran, penglihatan dan yang lain-lainnya, tetapi mereka tidak bertakwa. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Imam Asy-Syaukani berkata, ya, dengan penjelasan tadi surat Al-Ankabut juga di situ, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik dari penduduk Mekah dan selain mereka, dan perasaan aneh orang yang mendengar tentang keadaan mereka, yaitu mengakui bahwasanya ia adalah pencipta dan pemberi rezeki, ya, tetapi mereka tidak mentauhidkannya dan tidak meninggalkan peribadatan kepada selainnya, ya. Nah, jadi dengan ayat-ayat yang tadi, ya, makanya kita merasa heran juga sebetulnya. Kenapa mereka mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta mereka, pemberi rezeki kepada mereka, yang menurunkan hujan untuk kepentingan mereka, menghidupkan mereka, ya, kemudian mengatur urusan-urusan mereka. Tapi kenapa mereka tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Ini ada suatu, ya, bentuk keheranan. Ya, kalau kita memahami itu, kenapa sih orang begitu? Ya, seperti kalau misalnya kita sering dibantu sama orang, kita ngakui bahwa kita sering dibantu sama si fulan, tapi kenapa kita ini tidak mau berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Contohlah kepada orang tua yang merawat kita. Selalu kita mengatakan semua ini orang tua. Tapi pada saat orang tua menyuruh kita, menghendaki sesuatu kepada kita, dan kita durhaka sama orang tua, gimana andai kata ada seorang anak yang begitu kepada orang tuanya, yang orang tuanya sangat sayang kepada dirinya, memenuhi segala macam kebutuhannya, tetapi dia menentang orang tuanya, bahkan mengusir orang tuanya, menuntut orang tuanya itu ke meja hijau, dan bahkan sampai aliyadzubillah membunuh orang tuanya. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap orang yang seperti itu? Maka kita akan jijik melihatnya. Kita pasti akan marah kepada anak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita? Kita mengakui Allah yang menciptakan kita akui Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan seterusnya. Tapi kenapa kita disuruh Allah untuk beribadah kepadanya, kita tidak mau? Ya, nah inilah, ya, tauhid rububiyah tidak lantas menyebabkan orang itu menjadi seorang muslim. Ya, karena orang-orang kafir di zaman Nabi mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau ketika disuruh mereka untuk mengucapkan syahadat, ya, untuk bertauhid nanti al-uluhiyah. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Begitu dalam ayat yang lain, itu dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kafir, limanil ardu, ya, bumi ini milik siapakah? Ya, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Maka jika kalian mengetahui, jika kalian tahu, mereka menjawab lillah, saya lillah. Mereka menjawab ini semua kepunyaan Allah. Nah, kalau begitu katakanlah,
afala tadzakarun, apakah kalian itu tidak ingat? Katakan pula, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan juga yang mempunyai arsy yang agung? Mereka akan menjawab, ya semua itu adalah kepunyaan Allah. Katakanlah, ya afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Katakanlah pula, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah tusharun, kalian itu disihir, kalian itu ditipu? Ya bayangkan, orang-orang musyrik mengakui bahwa semua ini milik Allah. Ya, langit yang 7 punya Allah, arsy yang agung punya Allah, ya. Begitu juga kekuasaan ya yang ada di langit dan bumi juga mereka mengakui itu adalah kepunyaan Allah, bahwa Allah lah yang melindungi, tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah. Nah, semua itu mereka orang-orang kafir saat itu mengakui adalah kepunyaan Allah. Tapi walaupun mereka mengakui bahwa itu semuanya kepunyaan Allah, tetapi tidak menyebabkan ya mereka masuk Islam. Ya, jadi kalau orang hanya sekedar mengakui bahwa Allah pencipta, Allah itu pemelihara, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya, yang mengimani, meyakini tentang rububiyahnya Allah, tidak lantas yang mereka itu menjadi seorang muslim atau mereka dikatakan orang mukmin. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, benar-benar jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik penyembah berhala, siapakah yang menciptakan mereka? Kata mereka, atau mereka mengikrarkan dan mengakui bahwasanya pencipta mereka adalah Allah, dan mereka tidak kuasa untuk mengingkarinya dan tidak mampu untuk menyanggahnya karena jelas dan terangnya perkara tersebut. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan? Yaitu maka bagaimana mereka berbalik dari mengibadahi Allah kepada mengibadahi selainnya, dan berpaling dari mengibadahinya dengan masih disertai pengakuan terhadapnya. Maka orang yang mengakui bahwa Allah adalah penciptanya, lalu apabila dengan sengaja ia beribadah kepada berhala atau hewan dan mengibadahi di samping Allah atau mengibadahinya saja, maka sungguh-sungguh ia telah beribadah kepada sebahagian makhluk Allah, dan di dalam hal ini termasuk dari bentuk kebodohan, dari bentuk kejahilan, sesuatu yang ia tidak dapat mengukur kadarnya. Yaitu jadi seorang imam yaitu Asy-Syaukani menjelaskan seperti itu, ya, bahwa ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengakui tentang ya tauhid rububiyah ini, tapi tidak lantas menjadikan mereka itu menjadi orang mukmin atau mereka Islam, ya karena mereka di samping mengakui Allah sebagai pencipta dan seterusnya, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Padahal ya Allah menentukan tidak boleh beribadah kepada selain Dia. Sedangkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, diketahui bahwasanya kaum musyrikin dari bangsa Arab yang telah diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka, yang pertama, mereka tidak menyelisihi beliau di dalam masalah ini, yaitu tauhid al-af'al atau tauhid rububiyah. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, hingga sesungguhnya mereka mengakui takdir pula. Sedangkan mereka di samping itu adalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Itu pengakuan, dan kita lihat sejarah memang begitu. Ya, dengan ayat-ayat itu ada banyak sekali sebetulnya bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir zaman Nabi mengakui Allah sebagai pencipta mereka, pemberi rezeki buat mereka, tapi masih dikatakan musyrik. Allah masih mengancamkan kepada mereka itu neraka, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir ya dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu di dalam neraka jahanam. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, mereka itu di dalam neraka jahanam, mereka ke dalamnya, dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ya,
Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai bentuk rububiyahnya Allah, tapi mereka masih dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Kenapa? Dari kalangan kaum musyrikin sebabnya. Dan diancam mereka dengan neraka yang kekal mereka di dalamnya. Nah, makanya kita tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai pencipta. Nanti kita harus lakukan tindak selanjutnya, yaitu pelajaran selanjutnya, yaitu kita harus mengakui adanya tauhid atau jenis yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Jadi jelaslah bahwa kaum musyrikin itu walaupun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur urusan mereka dan lain sebagainya dari tauhid rububiyah, tetapi mereka itu masih bodoh dan enggan mengakui tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yakni beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla saja. Mereka mengakui tauhid rububiyah, namun mereka tidak dapat mengambil faedah darinya, ya jika tanpa disertai tauhid uluhiyah. Jadi mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta tapi mereka tidak mau beribadah. Nah, bukankah iblis laknatullah alaih juga mengakui bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan mereka dari api, yang menciptakan iblis dari api, dan juga menciptakan Nabi Adam ya alaihissalam dari tanah? Namun pengakuan itu tidak berguna baginya, karena ia telah dimasukkan ke dalam golongan kafirin lantaran menolak perintah Allah Azza wa Jalla, ya, untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, iblis kita kenal, dia mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, tapi pengakuan sebagai Allah sebagai pencipta dirinya dan pencipta Nabi Adam tidak lantas dia jadi orang mukmin. Bahkan Allah mencap dia sebagai orang kafir dan diancam neraka lagi. Ya, jadi iblis pun mengakui tauhid rububiyah sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, diantaranya adalah surat Shad. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka semua malaikat itu sujud ya kepada Nabi Adam, yaitu sujud penghormatan, kecuali iblis. Dia sombong dan dia termasuk kalangan daripada orang-orang kafir. Jadi Allah memasukkan iblis ini sebagai kelompok kafirin. Lalu Allah berkata, wahai iblis, apa sih yang mencegah kamu? Apa sih yang membuat engkau tidak mau sujud lima khalaqtu biyadi dengan Nabi Adam kepada Nabi Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah engkau ini karena sombong? Am kunta minal alin, atau apakah kamu memang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia daripada Adam? Kemudian qala iblis berkata, ini kita ambil, ana khairu minhu, ya Allah aku lebih baik daripada Adam. Ya, dia pede, dia sombong, dia menganggap bahwa dia lebih baik dari Nabi Adam. Kenapa? Engkau ciptakan aku, kata iblis. Nah, jadi dia mengakui Allah sebagai pencipta. Enggak perlu ditanya, dia ngaku sendiri. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, jadi dia mengakui bahwa dia dan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Ya, kalau sedangkan iblis itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah sebagaimana yang sudah kita kenal. Nah, itulah. Jadi walaupun iblis mengakui bahwa Allah itu yang menciptakannya, ya, tetapi iblis tetap digolongkan sebagai kelompok kafirin yang diancam dengan neraka. Kenapa? Karena iblis itu ingkar, kufur, enggan melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Ya, itu disuruh untuk menghormati dalam bentuk sujud kepada Nabi Adam dan dia enggan. Yang kedua, karena iblis sombong kepada Nabi Adam. Ya, karena dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kafirnya iblis laknatullah alaihi, diancamnya iblis itu dengan neraka oleh Allah, kendati pun dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penciptanya. Bahkan dia juga mengakui bahwa Allah pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan juga di dalam ayat itu ya, iblis juga mengakui bahwa akan ada hari pembalasan. Ya, dia bahkan
minta diberikan tangguh kepada Allah agar diberikan kehidupan sampai hari kiamat. Jadi dia percaya adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Tapi pengakuan-pengakuan seperti ini tidak ada gunanya. Ya, karena iblis laknatullah alaihi itu dia itu menolak kebenaran. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, dan dia meremehkan, merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini bukan hanya ada di dalam surat Shad, ada lagi beberapa ayat yang lain. Jadi dari dalil-dalil yang telah dibacakan berkenaan dengan pengakuan orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan rububiyahnya Allah, bahwa Allah sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur berbagai macam urusan, mendudukkan matahari dan bulan dan seterusnya. Ya, itulah pengakuan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Begitupun pengakuan iblis laknatullah alaihi. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat tersebut. Ya, pengakuan itu tidak lantas menjadikan mereka sebagai muslim, tidak lantas mereka itu menjadi orang mukmin. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah. Jadi Allah mengatakan, katakan tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, tetap dikatakan kafir. Siapa itu? Yaitu min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang mengakui itu tadi. Nah, mereka itu finali jahanam, di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, jadi walaupun mereka mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui tadi sebagai pencipta dan seterusnya, ya, itu tidak menyebabkan mereka menjadi orang mukmin sampai mereka mengakui tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, sebagaimana akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita, menjadi masukan buat kita. Ya, dan inilah faedahnya kita belajar tauhid, ya, hasil dari jerih payah, dari susah payahnya, dari kesungguhan para ulama itu melakukan istiqra, mereka mengkaji ulang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, terus dibaca sampai mereka mempunyai pemahaman dan kesimpulan. Ya, dan kemudian diberikan kepada kita pemahaman tentang jenis-jenis tauhid ini. Jadi kita makin mudah untuk memahaminya, bahwa kita tidak hanya cukup mengakui Allah sebagai pencipta saja. Karena orang kafir, ya, pada masa Nabi pun, ya, begitu juga iblis laknatullah alaihi pun mengakui Allah itu sebagai pencipta. Nah, makanya kita harus memahami insyaallah jenis tauhid yang kedua, yaitu nanti kita akan pelajari tauhid al-uluhiyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan nanti kepada kita untuk menelaah, untuk mendengarkan, memahami tauhid uluhiyah, supaya kita ini bisa memiliki pemahaman tauhid yang sempurna, mempunyai pemahaman tauhid yang sahih, yang benar. Ya, supaya kita benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang bertauhid, hamba Allah yang beriman dengan keimanan yang sempurna dan yang sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan, ya, kendati pun singkat, ya, dan bisa dilihat juga sebagai kajian-kajian tambahan, itu bisa dibuka juga channel-channel ustadz-ustadz salaf yang lain untuk menambah, ya, untuk menyempurnakan, ya, bahkan mereka itu lebih kompeten dalam hal penjelasan. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah buat kita, khususnya untuk saya dan keluarga besar saya, agar mereka bisa belajar tauhid itu, ya, dengan pembelajaran, ya, atau dengan pengajaran yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bisa berfaedah untuk kita semua, ya, untuk kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك